Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan membahas bensin apa yang seharusnya digunakan untuk mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Nah, kalau kita buka kap bensinnya ya, di sini dia sebutkan 95 plus oktan, unleaded fuel only. Jadi di sini di kap bensin dia sebutkan oktan 95. Oktan 95 itu adalah Pertamax Turbo, teman-teman. Tapi ada perbedaan kalau kita lihat di website. Nah, sekarang kita lihat di websitenya ya. Nah, sedangkan di website itu dia sebutkan bahwa bisa minimum RON 90. RON 90 itu adalah pertralit, teman-teman. Ini websitenya Mitsubishi resmi ya, tuh. Mitsubishi Motors Eclipse Cross. Di bagian lihat spesifikasi ini. Nah, itu minimal 90 RON-nya. Jadi ada perbedaan ya antara di kap bensin sama di website. Sekarang kita lihat brosurnya. Nah, sekarang ini brosurnya Eclipse Cross itu kalau kita lihat untuk bensinnya dia minimum RON 95. Jadi sama kayak di kap bensinnya. Nah, sekarang berbeda-beda kan? Mana yang benar? Mau pakai RON 95 Pertamax Turbo atau bisa pakai Pertralit yang RON 90. Sekarang coba kita lihat di buku manualnya versi luar negeri karena mesinnya sama aja, guys. Kita lihat yang luar negeri. Nah, sedangkan kalau di buku panduan versi luar negeri itu nggak ada disebutin harus RON 95. Di sini ya octane requirement itu bisa minimum RON 87 malahan. Itu premium. Atau RON 91. Itu RON 91 itu Indonesia nggak ada. Adanya Pertamax itu RON 92. Nah, ini yang buku panduan versi luar negeri. Nah, sekarang untuk menjawab kebingungan tersebut, mau pakai premium, mau pakai Pertralit, mau pakai Pertamax atau Pertamax Turbo, kita harus mengacu kepada buku panduan versi Indonesia. Nah, ini adalah buku panduan yang versi Indonesia bawaan dari mobil tersebut. Sekarang kita akan melihat bahan bakarnya harus pakai apa, teman-teman. Karena di sini seharusnya disebutkan ya minimal RON-nya pakai apa. Nah, ini ya pemilihan bahan bakar. Sekarang kita akan lihat dia bisanya pakai apa. Nah, di sini teman-teman. Jadi agak berbeda dengan versi luar negeri tadi ya. Bahan bakar yang direkomendasikan itu RON 95 atau lebih tinggi. Nah, ini ya disebutkan ya. Jika terdapat label 95 plus oktan pada pintu tangki bahan bakar, maka isilah tangki dengan bahan bakar bebas timbal RON 95. Jadi disarankan ya, direkomendasikan RON 95. Terus pertanyaannya kalau kita isi dengan Pertamax atau misalnya Pertralit apa yang akan terjadi? Nah, ini ya. Yang penting dia tuh kuncinya nggak pakai timbal. Kalau nggak salah timbal itu premium. Premium tuh jangan lah. Pokoknya premium jangan. Jadi pilihannya Pertralit, Pertamax atau Turbo. Yang penting jangan pakai timbal. Timbal free ya. Karena kalau pakai timbal dia akan merusak katalis konverternya. Tuh, jangan gunakan bahan bakar bertimbal. Nah, sekarang kita lihat nih ya catatan. Model 1500 cc yang berlabelkan 95 plus oktan memiliki sistem knock control sehingga Anda dapat menggunakan bahan bakar bebas timbal RON 90 Pertralit ya atau lebih tinggi dalam situasi darurat bila mana bensin RON 95 atau lebih tidak tersedia dalam perjalanan. Dalam situasi demikian, Anda tidak perlu memberikan pengaturan khusus pada mesin. Pada penggunaan bensin bebas timbal 90 performa mesin akan berkurang. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa kalau misalnya kita pakai RON 90 ataupun Pertralit itu mesinnya tidak akan knocking, teman-teman, karena dia sudah ada sistem knock control. Jadi mesinnya itu nggak bakal ngelitik karena secara komputer itu mesinnya sudah mengatur bahwa mesinnya nggak bakalan knocking ataupun mesinnya nggak bakalan ngelitik. Beda kayak Nissan Grand Livina tuh ya, mesin Nissan Grand Livina itu kan terkenal dengan mesin yang mudah ngelitik karena bahan bakarnya nggak sesuai. Sedangkan ini dia sudah ada sistem knock controlnya. Jadi aman guys sebenarnya kalau kalian mau pakai RON 90 ataupun Pertralit. Tapi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu jika RON 95 tidak memadai. Nah, ini kebetulan saya sudah tanya dengan pemiliknya apakah dia pakai RON 95 atau pakai RON 90. Ternyata jawabannya yang punya ini pakai RON 92 atau menggunakan Pertamax biasa. Alasannya kenapa? Karena ambil tengah-tengah, teman-teman. Yang paling bawah kan RON 90 Pertralit. Itu ya jelas jangan minimum banget lah.
Makanya dia pakai Pertamax. Nah, di sini memang ada keterangan performa mesin akan berkurang ya, menurut yang memiliki sebenarnya tidak masalah kalau performa mesin akan berkurang, karena kan dia pakainya hanya di dalam kota, tidak perlu yang mesin itu tidak perlu bekerja keras gitu ya, seperti kalau misalnya keluar kota. Nah, kalau seandainya mau keluar kota barulah pakai yang RON 95 atau lebih tinggi. Jadi tergantung pemakaian guys. Ini menurut versi dia ya, menurut pendapatnya. Ya karena pakainya dalam kota kan stop and go banyak kan, nggak terlalu yang perlu tenaga atau power besar, jadi cukup menggunakan Pertamax saja yang RON 92. Apabila kalian bingung gitu ya mau pakai yang mana, ya semua pilihan di kalian gitu ya, lebih bagus pakai Pertamax turbo. Cuman kalau seandainya dalam kota doang, jarang apa ya, tidak terlalu memaksimalkan power mesin lah, itu pakai RON 92 atau Pertamax sudah cukup sesuai dengan buku panduan, karena secara mesin itu nggak akan masalah teman-teman, tidak akan merusak mesin, konsekuensinya hanya mengurangi performa mesin aja tuh. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua yang ingin membeli Eclipse Cross. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Oh ya, sekedar informasi, tangki bahan bakarnya itu 63 liter teman-teman tuh. Gitu aja ya, terima kasih sudah menonton Papio Channel. Oh iya, dan tambahan juga ya, jadi menurut yang punya mobil itu ceritanya dia nanya juga sama orang Mitsubishi, orang bengkel, jadi bensinnya sebenarnya apa sih mobil ini. Jadi jawaban orang bengkel, ini bengkel Mitsubishi Palembang ya yang dia tanyain ya, nggak tahu kalau Mitsubishi lain. Jawaban orang bengkel ya nggak apa-apa, bisa diisi premium, bisa diisi Pertralit atau Pertamax gitu guys. Jadi jawaban orang bengkelnya sendiri juga kayak gitu. Dan untuk test drive ditanyain juga mobil test drive-nya pakai apa, pakai Pertralit atau pakai Pertamax. Ya udah, berarti aman sebenarnya guys, Pertralit atau Pertamax. Dengan konsekuensi performa mesin akan berkurang. Ya balik lagi, sebenarnya nggak terlalu ngaruh kalau kita makainya di dalam kota. Kita kan nggak perlu torsi dan tenaga yang besar-besar banget kan kalau di dalam kota, sekedar jalan aja santai. Jadi RON 92 aman guys, Pertamax biasa. Oh iya, dan untuk RON 95 itu sebenarnya Shell V-Power, keluaran Shell. Cuman masalahnya kan Shell nggak tersedia di seluruh Indonesia ya. Jadi ya kalau dari produknya Pertamina itu Pertamax Turbo. Pertamax Turbo itu RON 98 guys, lebih tinggi dari 95. Jadi ya kalau 98 ketinggian juga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih ya, harganya mahal juga tapi. Ya udah terserah kalian sih sebenarnya. Kalau jalan tengahnya sih ambil Pertamax saja lah ya untuk penggunaan yang lebih banyak dalam kota. Oke, demikian aja. Terima kasih.